Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja. Terima kasih buat semua teman-teman saya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang selalu stay di channel ini untuk menggali informasi dan keilmuan-keilmuan yang sangat dahsyat pastinya. Ya, sebelum saya mulai videonya, saya ingin update informasi terbaru untuk Anda semuanya. Saya mengadakan seminar rahasia keajaiban doa dengan membongkar semua rahasianya menggunakan metode Law of Attraction yang bisa menggali potensi dalam diri Anda, membuat Anda lebih paham lagi tentang dunia bawah sadar dan bagaimana cara kerja untuk bisa menggapai sebuah keajaiban dalam kehidupan Anda. Tentunya dengan rasa bahagia pastinya. Ya, seminar ini saya adakan di Yogyakarta. Sekali lagi di Yogyakarta, nanti di tanggal 2 Agustus. Pendaftarannya sudah mulai buka dari sekarang. Silahkan segera mendaftar untuk bisa berjumpa saya langsung. Seharian full kita, dari mulai siang hari hingga malam hari. Bahkan di situ ada bonus praktek Law of Attraction. Anda bisa langsung bermunajat bersama, kita berdoa bersama di sana untuk menggapai apapun yang kita inginkan. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk hadir di seminar saya tanggal 2 Agustus, Rahasia Keajaiban Doa. Ya, Rahasia Keajaiban Doa menggunakan metode Law of Attraction. Untuk informasi lebih lanjut, pendaftarannya Anda bisa langsung cek di deskripsi. Anda bisa langsung hubungi Bu Yanti dan 2 timnya untuk menggali informasi lebih jauh lagi. Sekali lagi tanggal 2 Agustus ya, tanggal 2 Agustus di Yogyakarta di Hotel Harper. Sampai jumpa bersama saya di sana. Salam rahasia keajaiban doa. Masih tentang Law of Attraction. Masih tentang Law of Attraction. Yaitu saya ingin memberikan cara bagaimana bervisualisasi yang benar. Karena boleh jadi ketika kita ngeloa ya, bahasanya ngeloa, atau kita berdoa, saat kita berimajinasi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semuanya tergantung pada visualisasi juga. Selain memahami dunia bawah sadar, kita juga harus paham tentang visualisasi. Pasti timbul pertanyaannya, kenapa selama ini ada mungkin sebagian dari kita doanya belum terkabul, ngeloanya belum maksimal, keinginannya belum terwujud. Di bagian mananya yang salah? Itu mungkin hari ini Anda pikirkan, yang menjadi pertanyaan Anda. Mudah-mudahan video ini atau pembahasan ini bisa membantu Anda pastinya. Pertama, bicara tentang visualisasi. Lalu kita bertanya, bagaimana sebenarnya mempraktekkan visualisasi yang benar? Ya, sebenarnya pembahasan ini sudah banyak dibahas di video-video channel YouTube lainnya yang membahas sejenisnya. Tapi mungkin mudah-mudahan penjelasan saya bisa lebih spesifik di sini, lalu bisa menjawab unek-unek Anda selama ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bervisualisasi yang benar? Pertama, setelah kita paham dunia bawah sadar, tentunya kita harus bisa membedakan nih antara berhayal dengan visualisasi, antara berhayal dengan imajinasi. Banyak yang keliru di sini. Bahkan orang di luar sana yang menganggap orang yang belajar tentang Law of Attraction itu hanya orang halu, hanya orang yang sibuk dengan hayalan-hayalan saja. Mereka tidak tahu, tapi teman-teman yang sudah belajar Law of Attraction, saya berikan bocorannya. Insya Allah ini akan sangat membantu. Fahami dulu antara berhayal dengan visualisasi, agar tidak terjebak pada kekeliruan cara bervisualisasinya ya. Orang berhayal selalu menggunakan kata jika, kalau, seandainya. Kita sama-sama tahu ya, kata mempengaruhi kejadian. Saya berikan rentetannya sebentar. Apapun yang Anda pikirkan menjadi sebuah perkataan, dan apapun yang Anda katakan itu menjadi sebuah tindakan, action. Dan tindakan Anda jika dilakukan berulang itu menjadi habit atau kebiasaan. Dan habit atau kebiasaan tersebut akan menghantarkan kita membentuk sebuah karakter, dan karakter tersebut yang akan menghantarkan kita juga kepada nasib kita hari ini. Ya, kita tadi terakhir membicarakan tentang kata jika, kalau, seandainya, dan lain-lain yang mengartikan bahwa kita tidak mendapatkan itu, hanya berandai-andai, itu berhayal. Jadi beda. Jadi pahami dulu ya, berhayal itu selalu melibatkan kata jika, kalau, seandainya, dan lain-lain yang menyatakan bahwa kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya pikir teman-teman semuanya paham ini. Yang mungkin masih ada kekeliruan di visualisasinya. Visualisasinya bagaimana? Saya jawab sekarang. Visualisasinya adalah kebalikan dari berhayal. Bervisualisasi itu kita menjadi aktor di sana. Kita bukan menjadi penonton.
Sudah tidak ada lagi kata jika, kalau, seandainya. Sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Bahkan ini berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan daya kemampuan berpikir, daya kemampuan berimajinasi. Ya, jadi kalau bervisualisasi itu harus menjadi aktor di dalam bayangannya, di dalam imajinasinya, di dalam visualisasinya. Jadi sudah tidak menonton lagi. Kita menjadi aktor, kita menjadi pemeran utama, kita menjadi pelakunya di sana. Lalu ketika Anda sudah tidak bisa membedakan ini realita atau hanya sedang membayangkan, disitulah puncak visualisasi yang sebenarnya. Jadi ini perkara imajinasi, iya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini cuma imajinasi doang, memang iya. Semua orang sukses itu berangkatnya dari imajinasinya. Semakin pintar dan semakin jago dia bervisualisasi, berimajinasi, maka besar potensinya dia akan menjadi apapun seperti yang ada di dalam visualisasinya. Pahami ya, antara berhayal dan visualisasi. Sekali lagi, banyak yang keliru, doanya belum terkabul karena ketika mereka meyakini bahwa mereka bervisualisasi, ternyata jatuhnya mereka berhayal. Setelah Anda memahami dunia visualisasi, lalu Anda dengan senang hati, tentunya Anda melibatkan rasa di sana. Sekali lagi, saya sering mengatakan bahwa kunci yang saya tawarkan kepada Anda semuanya, it's all about feel. Ini kita semuanya bicara rasa. Rasa senang, rasa bahagia. Saya berikan ilustrasi sederhana, misalkan saya ingin duit atau Anda ingin duit, maka Anda harus mampu bervisualisasi bahwa duit yang Anda visualisasikan itu sudah menjadi milik Anda. Ya, sudah menjadi milik Anda. Jadi bukan seandainya saya memiliki uang segini banyak, bukan. Itu jatuhnya kepada berhayal, ya. Visualisasi yang benar itu kita sudah memilikinya. Mobil misalkan. Anda membayangkan, Anda bervisualisasi di sana. Bayangkan bahwa Anda itu aktornya. Sehingga bawah sadar Anda termanipulasi. Ketika orang sudah memiliki, sudah merasa memiliki, maka yang muncul adalah rasa puas. Rasa puas, rasa bersyukur, rasa senang, rasa bahagia. Gimana tidak bahagia orang keinginannya sudah terkabul di dalam imajinasinya. Tentunya yang terakhir adalah tetap kita let go. Tidak ada lagi paksaan. Tidak ada lagi kenapa dan kenapa dan kenapa. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa ya Allah kok belum terkabul. Ya, sekali lagi bedakan antara membayangkan atau berhayal dengan visualisasi. Ketika Anda sudah tahu bedanya, maka Anda sudah tahu juga harus di posisi mana Anda ketika Anda bervisualisasi. Jadi Anda sudah tahu, oh ternyata selama ini saya hanya berhayal, bukan bervisualisasi. Ini yang kadang-kadang miss yang dilakukan teman-teman ketika dia ngeloa atau menerapkan metode law of attraction. Semuanya sudah banyak membuktikan. Ya, baik mereka yang pure faham loa ataupun mereka yang tidak faham loa. Karena versi agama pun juga diajarkan hal yang sama. Hanya saja penjelasannya mungkin ada yang gamblang, ada yang tidak. Karena ini berhubungan dengan dunia bawah sadar. Versi agama disebutnya hati, kolbu. Tapi versi law of attraction disebutnya bawah sadar. Sains yang mengatakan itu, ilmu pengetahuan yang mengatakan itu. Jika kita sudah tahu, lalu setelah bervisualisasi, apa yang akan muncul? Pahami dulu. Ketika rasa puas itu muncul, maka hakikinya sebenarnya Anda sedang memanipulasi bawah sadar. Hebatnya lagi kalau imajinasi kuat, ya, feel-nya kuat, itu kita nyaris tidak bisa membedakan ini kita sedang membayangkan atau pure ini terjadi di dalam imajinasi kita. Karena saya pun sering melakukan itu. Saya sering melakukan itu ketika saya pegang uang. Saya menginginkan berapa angkanya misalkan. Ya, walaupun tidak besar, saya belajar bagaimana bisa memaksimalkan visualisasi saya. Saya meyakini bahwa apapun yang saya minta ketika saya berdoa, Allah pasti kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dasarnya adalah ud'uni astajib lakum. Tentunya dengan beberapa cara yang harus kita pahami, termasuk visualisasi yang benar. Jadi ketika kita bervisualisasi, kita menjadi aktor dalam bayangan kita. Di dalam pikiran kita, di dalam bawah sadar kita, kita menjadi aktor, bukan lagi penonton. Bahkan diri kita tidak menonton diri kita. Oke? Yang benar adalah tunggal. Tunggal. Kita di dalam imajinasi kita. Kita di dalam visualisasi kita dan kita merasakan objek yang kita inginkan sudah menjadi milik kita. Lalu yang muncul adalah rasa puas dan rasa bahagia. Gak tahu kenapa ketika kalian sudah selesai meditasi visualisasinya, Anda merasakan senyum.
ekspresi Anda itu berubah. Beliefnya, yakinnya itu meningkat bahwa saya pasti mendapatkan ini. Bicara waktu, serahkan sepenuhnya ke Allah. Jadi sudah tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi nagih, tidak ada lagi bertanya kapan dikabulkan ya Allah. Tidak. Besok Anda lakukan lagi seperti itu. Hukum repetisi berlaku, hukum pengulangan berlaku. Maka semakin sering Anda lakukan, semakin sering Anda visualisasikan, maka apapun yang Anda inginkan itu ketariknya jauh lebih cepat. Saya menyebutnya percepatan doa. Saya menyebutnya itu percepatan doa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, semuanya ditentukan seberapa kuat Anda bervisualisasi, seberapa kuat Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda bisa mendapatkan itu. Sekali lagi berhubungan juga dengan self talk. Ini bicara law of attraction, banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami dalam metodenya. Jadi tidak hanya satu cara. Ya. Law of attraction itu sebenarnya simple. Penjelasannya simple. Intinya simple. Tapi cara pengaplikasiannya yang bikin ribet. Seribet-ribetnya ketika hati Anda tulus, maka jalan keluar selalu ada. Percayalah bahwa jalan keluar selalu ada. Saat Anda sadar bahwa Anda sudah masuk pada level yang berbeda ketika Anda belajar law of attraction, maka kemudahan itu akan Anda dapatkan. Dan pasti Anda dapatkan. Saya percaya satu hal. Ini janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Apapun yang Anda minta, ya Allah kabulkan. Mintalah padaku, kata Allah, maka niscaya akan kukabulkan. Jadi meminta, syaratnya bersihkan hati. Syaratnya yakini bahwa apapun yang kamu minta dikabulkan. Caranya saya tawarkan yaitu dengan cara bervisualisasi. Salah satu caranya. Setelah paham dunia pikiran, pahami visualisasi yang benar, ya, pahami visualisasi yang benar, kemudian maksimalkan dalam syukur, lalu dorong lagi dengan sedekah. Bukan tidak mungkin semuanya terjadi, dan itu mungkin saja, bahkan pasti itu terjadi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Pelajari ini dan tonton ini berulang. Semoga keberhasilan menyertai Anda. Terima kasih, saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.